Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada perkuliahan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, beserta atba'ut tabi'in. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang Sistem Pendidikan Nasional Perspektif Merdeka Belajar. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan para presentator pada kelompok 8 ini. Yang pertama, saya sendiri, Raden Hilman Fauzan, selaku moderator. Yang kedua, Ahmad Fadlan. Yang ketiga, Azmi Ajhar. Yang keempat, Muhammad Ridwan Kausar. Dan yang terakhir, Rizky Nur Jamal. Untuk mengefisiensikan waktu, selanjutnya penyampaian materi yang pertama mengenai pengertian sistem pendidikan yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Ridwan Kausar. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan pengertian sistem pendidikan. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin systema dan bahasa Yunani systema adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai satu tujuan. Menurut Davis GB menjelaskan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran. Pengertian pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogi. Akar katanya pais yang berarti anak dan again yang artinya membimbing. Jadi, pedagogi berarti membimbing yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education, berasal dari bahasa Yunani eduker, yang berarti bahwa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan dan tergabung sehingga menjadi satu kesatuan. Poin B tentang pengertian sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi ketiga akan menerangkan tentang dasar dan tujuan sistem pendidikan nasional. Dasar dan tujuan sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Unsur pendidikan nasional. Pendidikan dalam arti luas telah mulai dilakukan sejak manusia ada di dunia ini. Jadi usia pendidikan sama tuanya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan peradaban manusia, berkembang pula isi bentuk pendidikan itu. Demikian pula perkembangan penyelenggaraannya sesuai dengan kemajuan pikiran dan ide-ide manusia tentang pendidikan. Ada beberapa unsur pendidikan menurut Rama Yulis, yaitu kegiatan yang meliputi pendidikan diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, pendidikan oleh seseorang terhadap orang lain. Yang kedua, yang B, binaan pendidikan mencakup jasmani, akal, dan kolbu. Yang ketiga atau yang C, tempat pendidikan mencakup rumah tangga dan masyarakat serta sekolah.
Yang terakhir atau yang D, komponen pendidikan mencakup dasar, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, administrasi, dana, dan sebagainya. Baik, untuk materi yang terakhir di sini akan dijelaskan tentang konsep dan strategi pengembangan sistem pendidikan nasional perspektif Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar merupakan filosofi yang berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara atau sering disebut Bapak Pendidikan Nasional. Merdeka Belajar itu sendiri fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, serta karakteristik pada siswa. Merdeka Belajar memberikan kebebasan bagi guru serta siswa dalam menerapkan sistem pendidikan yang efektif dan menyenangkan, sehingga nantinya turut meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Adapun strategi penerapan kurikulum Merdeka Belajar dalam sistem pendidikan itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, antara lain penyamaan persepsi yang pertama, dan yang kedua memahami struktur kurikulum, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat teknologi informasi dan komunikasi, dan yang kelima asesmen dan laporan, serta yang terakhir ialah evaluasi dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.